Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA kelas 11, di mana dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pengertian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian secara bahasa. Iman yaitu yakin atau percaya atau membenarkan, dan kitab yaitu buku atau lembaran risalah. Kemudian pengertian secara istilah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Rasul-Nya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dan mengamalkan keyakinan tersebut dalam perbuatan. Itulah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Selanjutnya, dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satunya dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Kemudian cara kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kitab sebelum Al-Quran itu diimani secara ijmali atau secara global, yaitu mengimani kitab-kitab Allah tentang keberadaannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, tetapi tidak untuk diamalkan. Sedangkan yang kedua adalah kitab Al-Quran itu diimani secara tafsili atau secara rinci, yaitu meyakini, menghayati, dan mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah perbedaan kitab dan suhuf, di mana kitab itu berbentuk buku atau sudah dibukukan dan isinya lebih lengkap, sedangkan suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran terpisah dan isi suhuf sangat sederhana. Sedangkan persamaan dari kitab dan suhuf itu keduanya adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf-suhuf Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepada para nabi, di antaranya Nabi Idris alaihissalam menerima sebanyak 30 suhuf, Nabi Sis alaihissalam menerima sejumlah 50 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hada lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Selanjutnya adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kitab-kitab Allah ini diturunkan kepada para nabi dan rasul. Di antaranya yang pertama adalah Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina di Gunung Sinai. Semenanjung Sinai ini adalah sebuah wilayah yang berada di negara Mesir, terletak antara benua Afrika dan Asia, sekitar 450 km dari ibu kota Kairo. Kemudian isi
Dari kitab Taurat ini adalah ada 10, diantaranya yang pertama adalah kewajiban meyakini keesaan Allah, kemudian menyebut nama Allah dengan hormat, supaya mensucikan hari Sabtu, yang keempat adalah menghormati kedua orang tua, kemudian larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, kemudian larangan berbuat zina atau cabul, larangan mencuri, larangan berdusta atau menjadi saksi palsu, yang kesembilan larangan berkeinginan berbuat cabul, dan yang kesepuluh adalah larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Dalam bahasa Arab disebut Mazmur dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab Zabur diterima Nabi Daud alaihissalam sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Isi Zabur diantaranya yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, nyanyian untuk raja. Selanjutnya adalah kitab Injil. Diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani, diturunkan sekitar 50-100 Masehi, ditujukan bukan hanya untuk kaum bangsa Israel, namun juga kepada seluruh umat manusia. Kitab Injil berisi perintah untuk kembali pada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan ajaran agar kita hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Dan kitab Allah yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW agar dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, kisah, dan semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Quran menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab terdahulu dan melengkapinya sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Dan kemudian malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Itu adalah diantaranya proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara beransur-ansur. Di antara yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Kemudian turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kemudian memudahkan untuk diingat dan dihafal. Kemudian di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Itu di antaranya manfaat diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur. Kemudian kedudukan Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama, sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai peringatan. Yang kelima, Al-Quran sebagai penerangan dan pembeda. Kemudian selanjutnya ada Al-Quran sebagai pelajaran. Fungsi selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Kemudian Al-Quran sebagai hukum. Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Kemudian Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Dan Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Itu diantaranya adalah fungsi dari Al-Quran. Kemudian bukti kemukjizatan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, struktur bahasanya sangat indah, sampai sekarang tidak ada yang mampu menandinginya. Kemudian terdapat isyarat ilmiah yang terkandung di dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sepanjang zaman.
Kemudian yang keempat, adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang, yang berada di luar jangkauan akal manusia dan yang akan dialami manusia, seperti kehidupan di alam barzah dan alam akhirat. Selanjutnya, nama-nama lain Al-Quran, diantaranya yaitu Alkitab, artinya buku, Al-Furqan, artinya pembeda yang benar, Az-Zikr, artinya pemberi peringatan, Asyifa, artinya obat atau penawar, Al-Hukum, artinya peraturan atau hukum. Keistimewaan Al-Quran jika dibanding kitab-kitab terdahulu, di antaranya yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian sebagai informasi kepada setiap umat manusia, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Kemudian Al-Quran tidak tertandingi oleh pemikiran atau ide manusia. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran bernilai ibadah. Selanjutnya perilaku-perilaku mulia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk meyakini adanya kitab-kitab Allah SWT. Di antaranya yaitu meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah SWT. Kemudian menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka, dan belajar memahami arti dan isinya. Kemudian berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik waktu luang ataupun sempit. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena dalam kitab suci dijelaskan tentang bagaimana cara berperilaku, baik sebagai manusia atau makhluk sosial maupun individu. Kemudian hikmah selanjutnya, hidup manusia menjadi tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci. Hikmah selanjutnya, memupuk sikap toleransi karena kitab-kitab Allah selalu memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Artinya, kita harus selalu menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Hikmah selanjutnya adalah menambah ilmu pengetahuan. Karena kitab Allah selain berisi perintah dan larangan, juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan. Selanjutnya, memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu agar menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Dan hikmah yang terakhir, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Alhamdulillah, itu tadi uraian singkat materi tentang beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah, manfaat, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.